Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aidesari dengan NIM D1A1220059. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah manajemen risiko, yaitu menjelaskan atau mengidentifikasi risiko pada kegiatan yang telah saya lakukan di magang MBKM pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kambo. Jadi untuk kegiatan yang akan saya identifikasi yaitu penanaman tanaman kacang panjang, yang dimana kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu memiliki keahlian dalam identifikasi dan penanganan masalah umum pada budidaya tanaman kacang panjang. Contohnya seperti pada serangan organisme pengganggu tanaman. Baik, untuk kejadian risiko pertama, pada tahap persiapan ada kesalahan pemilihan varietas kacang panjang. Sumber risiko internalnya itu bisa jadi ketika petani tidak memiliki informasi yang cukup mengenai varietas yang cocok pada lahan dan cuaca di daerah tersebut. Kemudian sumber risiko eksternalnya itu varietas yang dipilih tidak tahan dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Kemudian frekuensi kejadian itu terjadi 1 kali, dan skor frekuensi kejadian itu juga 1 kali, dimana artinya hampir tidak terjadi atau sangat jarang, yaitu 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian dampak risikonya yaitu terjadi penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Dan untuk skor dampak risiko itu saya beri nilai 4, yang dimana ini memiliki arti bahwa dampak yang terjadi cukup besar dan menyebabkan kerugian operasional yang cukup panjang. Kemudian pengelolaan risiko dampak itu yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu mengenai varietas yang cocok, kemudian berkonsultasi dengan ahlinya, kemudian yang ketiga itu membeli benih dari pemasok yang terpercaya dan sudah terverifikasi. Kemudian yang keempat, melakukan uji coba skala kecil. Dan tingkat risiko saya memberikan nilai 4, dimana ini dari hasil perkalian pada skor frekuensi kejadian dengan skor dampak 4 yang menghasilkan nilai 4, dimana ini menandakan bahwa prioritas risiko untuk tahap ini masih dapat dilihat cukup rendah, yaitu prioritas kelima dengan kategori operasional. Kemudian kejadian risiko yang kedua itu adalah ketersediaan lahan yang tidak sesuai, di mana sumber risiko internal dapat dilihat bahwa lahan tidak diolah dengan baik. Kemudian untuk sumber risiko eksternal itu berupa perubahan kebijakan yang dimana adanya larangan penggunaan lahan untuk pertanian. Frekuensi terjadi sebanyak 1 kali dalam setahun, sehingga skor frekuensi yang saya berikan yaitu 1, dimana artinya hampir tidak terjadi atau jarang terjadi, yaitu 1 kali dalam setahun. Kemudian dampak risiko yang didapatkan yaitu proyek penanaman tidak dapat digunakan. Kemudian skor dampaknya yaitu 5, dimana dampak yang diberikan cukup besar, sehingga pengelolaan dampak risiko yang dapat dilakukan yaitu pertama, memastikan legalitas kepemilikan tanah, kemudian melakukan survei lahan terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman secara akurat, kemudian C, menggunakan lahan sesuai standar pertanian yang baik. Untuk tingkat risikonya saya beri skor 5, di mana hal ini merupakan hasil dari perkalian skor
frekuensi kejadian dengan skor dampak resiko yaitu 5 yang menghasilkan nilai 5 yang menandakan bahwa pada tahap ini masih dapat dilihat masih cukup rendah, yaitu pada prioritas kelima, di mana dengan kategori strategis hukum. Kemudian pada tahap pelaksanaan ada kejadian resiko berupa serangan hama dan penyakit, di mana sumber internalnya ini dapat dilihat bahwa pemberian dosis dan jenis pestisida yang salah atau pada waktu penyemprotannya tidak sesuai. Kemudian yang kedua itu gulma dibiarkan numpuk. Kemudian sumber eksternalnya itu terdapat pada penggunaan pestisida yang berulang yang menyebabkan kekebalan pada hama. Kemudian frekuensi kejadian dapat berlangsung selama 3 kali dalam setahun, di mana artinya skor frekuensi juga saya berikan 3, di mana kejadian cukup sering terjadi selama 1 tahun, yaitu 3 kali. Kemudian dampak resiko yang terjadi berupa penurunan signifikan pada hasil panen yang saya berikan skor dampaknya berupa 5. Hal ini menandakan bahwa kejadian ini memiliki dampak yang besar, dapat menyebabkan kerugian besar. Kemudian pengelolaan risiko yang saya dapat lakukan yaitu berupa penerapan pengendalian hama terpadu. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan secara rutin. Yang ketiga, menggunakan pestisida nabati. Yang keempat, dapat kita lakukan dengan merotasi tanaman. Contohnya seperti pada lahan tersebut kita dapat menanam jagung, kemudian kita dapat menanam kembali. Kemudian pada penanaman selanjutnya kita dapat menanam tanaman lain. Kemudian saya memberikan nilai skor 15 pada tingkat risiko, di mana hal ini merupakan perkalian dari skor frekuensi dengan skor dampak risiko, yang artinya bahwa prioritas risiko ini dapat dikatakan sudah termasuk cukup tinggi dan harus diutamakan, yaitu pada prioritas kedua dengan kategori operasional. Kemudian kejadian risiko kedua yaitu kekurangan dan kelebihan air, yang dimana hal ini dapat menyebabkan kekeringan serta banjir. Kita dapat melihat sumber risiko internalnya berupa aliran yang tersumbat, pompa air yang rusak, dan sistem irigasi yang tidak terlalu baik. Kemudian untuk sumber eksternalnya dapat dilihat dari musim kemarau yang panjang atau musim hujan yang sangat intens. Frekuensi terjadi sekitar 2 kali dalam setahun, dan saya memberi skor frekuensi kejadian yaitu 2, dimana artinya ini bahwa kejadian ini jarang terjadi atau 2 kali dalam setahun. Dampak risiko yang terjadi berupa penurunan panen dan kematian pada tanaman. Yang kemudian skor dampak risiko saya beri nilai 4, dimana artinya memiliki dampak yang cukup besar dan berpengaruh kepada hasil panen. Kemudian pengelolaan risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan pertama merencanakan sistem irigasi yang efektif, kemudian menyediakan drainase yang baik. Yang ketiga itu melakukan konservasi air. Keempat, memantau perkiraan cuaca, di mana tingkat risiko yang dapat dihasilkan dari hasil perkalian skor frekuensi dengan skor dampak ini yaitu 8, yang artinya memiliki prioritas risiko yang cukup rendah, yaitu prioritas keempat dengan kategori operasional. Baik, kejadian risiko yang ketiga yaitu kesalahan pemberian pupuk dan penyemprotan pestisida, di mana sumber internal risiko dari hal ini yaitu pertama,
salahnya dosis yang diberikan oleh petani. Kemudian sumber eksternalnya dapat dilihat dari salahnya petunjuk penggunaan yang diberikan tidak jelas. Kemudian frekuensi yang terjadi yaitu 2 kali, dimana skor frekuensi yang diberikan yaitu 2, yang artinya kejadian ini cukup rendah atau jarang terjadi, yaitu 2 kali dalam setahun. Kemudian dampak dari resiko ini yaitu keracunan pada tanaman, yang saya berikan skor dampak resiko yaitu 3, artinya memiliki dampak yang cukup besar. Kemudian pengolahan risiko yang dapat dilakukan yaitu pertama, melakukan pelatihan pemberian dosis dan pengaplikasian yang benar. Kemudian yang kedua, membaca dan memahami petunjuk produksi dengan baik. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat takar sehingga dan pemberian dosis itu tepat. Kemudian tingkat resikonya yaitu sebanyak 6, dimana hal ini merupakan perkalian dari skor frekuensi dan skor dampak risiko, yang menandakan bahwa hal ini cukup rendah, dimana dapat dikategorikan menjadi prioritas kelima yang merupakan kategori teknis. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap laporan, terjadi kejadian risiko berupa yang pertama, ketidakaturan data produksi, di mana sumber internalnya dapat dilihat bahwa kesalahan ini terjadi pada penulisan dan penghitungan data. Kemudian sumber risiko eksternalnya yaitu instansi terkait mengubah format pelaporan. Kemudian frekuensi yang terjadi yaitu 1 kali, yang dimana saya memberikan skor frekuensi kejadian yaitu 1, yang artinya kejadian jarang terjadi atau tidak pernah, dimana ketika terjadi kejadian ini hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Kemudian dampak risikonya yaitu berdampak pada penilaian kinerja proyek yang tidak akurat, sehingga skor dampak yang saya berikan itu 3, yang artinya memiliki dampak yang cukup besar pada produksi. Kemudian pengelolaan risiko yang dapat dilakukan itu pertama, menerapkan sistem pencatatan yang terstruktur. Kemudian kedua, melakukan verifikasi data secara berkala. Yang ketiga, menggunakan teknologi. Kemudian tingkat risiko yang dihasilkan yaitu 3, di mana hal ini merupakan perkalian dari skor frekuensi dan skor dampak risiko, yang artinya menandakan prioritas risiko masih dapat dilihat cukup rendah, yaitu pada prioritas kelima dengan kategori finansial. Kemudian kejadian risiko yang kedua yaitu keterlambatan pelaporan hasil panen, di mana sumber risiko internal dapat dilihat bahwa petugas pelapor memiliki terlalu banyak tugas sehingga terjadi keterlambatan pada pelaporan. Kemudian sumber eksternalnya yaitu kesulitan dalam mengirim laporan online. Ini juga dapat terjadi ketika terjadi kesalahan pada jaringan. Kemudian frekuensinya yaitu 1 kali, di mana skor untuk frekuensi ini saya berikan 1, yaitu artinya jarang terjadi, bahkan tidak pernah. Kalaupun terjadi, hal ini terjadi hanya 1 kali dalam setahun. Kemudian dampak resikonya yaitu penundaan dalam pengambilan keputusan, yang dimana saya memberikan skor untuk dampaknya ini yaitu 2, dimana dilihat cukup rendah. Kemudian pengolahan risiko yang dapat diberikan yaitu yang pertama, menetapkan tenggat waktu yang jelas agar pengiriman dapat tepat
tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendelegasikan tugas dengan profesional. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur agar pelapor tidak berbelit-belit atau berputar-putar dalam melakukan pelaporan. Kemudian tingkat resikonya yaitu 2, di mana hal ini merupakan perkalian dari skor frekuensi dan skor dampak yang dilihat bahwa kategori ini cukup rendah dengan prioritas kelima dalam kategori operasional. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai identifikasi resiko pada kegiatan penanaman tanaman kacang panjang. Semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya, dan saya ucapkan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.